yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bertemu dengan saya, Paulus Wiratno, tentunya masih dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saudaraku, dalam topik hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan yang berseri mengenai memaknai penderitaan. Di dalam hidup ini selalu ada yang namanya kesulitan, musibah, duka cita, problema. Itu adalah bagian dari hidup. Saya suka istilah orang Jawa yang mengatakan, selama kamu masih makan nasi dan menginjakkan kakimu di bumi, maka kamu akan bertemu dengan yang namanya penderitaan. Ya kan? Ketika kita menghadapi situasi yang sulit yang tidak pernah kita harapkan, kita bertemu dengan sesuatu yang membuat hati ini kecewa. Kita bertemu dengan sesuatu yang membuat hati terluka. Itulah, saudaraku, penderitaan. Kita semua pernah melaluinya, mungkin sedang menghadapinya, dan akan menghadapinya di kemudian hari. Karena tidak ada garansi. Tidak ada garansi bahwa kalau kita ikut Yesus, kita setia kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, langsung otomatis kita akan bebas dari penderitaan. Tidak. Tidak juga ada sebuah jaminan kalau kita melayani Tuhan. Kita berkecimpung dalam dunia pekerjaan Tuhan, kemudian kita akan bahagia selamanya dan tidak akan pernah menderita. Tidak ada jaminan seperti itu. Saudaraku, bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, kita akan menemui ayat-ayat yang mengatakan karena kita mengikut Yesus, karena kita melayani Yesus, kita akan mengalami penderitaan. Yesus sendiri sudah menjadi contoh bagi kita sekalian. Selama hidupnya di dunia, dia banyak dikritik, dia banyak difitnah, dia bahkan terancam untuk dibunuh, dia mati di kayu salib, dia disiksa dan sebagainya. Saudaraku, Yesus memberikan peringatan bahwa kita akan mengalami penganiayaan dan penderitaan oleh karena namanya. Itulah sebabnya yang namanya penderitaan dalam melayani, penderitaan dalam mengiring Tuhan, itu sesuatu yang akan menjadi bagian dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi penderitaan dalam menjalani pelayanan merupakan konsekuensi panggilan. Di dalam suratnya kepada umat Allah di kota Korintus, Rasul Paulus pernah menyebutkan kata penderitaan sebanyak 9 kali. Bukan untuk mengeluh atau untuk mendiskreditkan arti pelayanan, namun justru untuk membanggakan apa arti penderitaan yang ia alami berkali-kali itu, saudaraku. Di dalam setiap penderitaan selalu ada penghiburan yang datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata saat hambanya menderita. Ia akan memberikan kekuatan dan penghiburan yang tepat pada waktunya. Saudaraku, terkadang kita merasakan sendiri saat kesulitan menghimpit kehidupan ini. Kita tidak berani menegakkan kepala karena malu atau hilang harapan. Cobalah berhenti menunduk. Sesekali lihatlah ke atas. Di surga ada Yesus yang sedang berdoa buat kita. Bukankah Dia adalah sumber penghiburan dan kekuatan kita, saudara? Cara terbaik untuk bisa sabar menghadapi penderitaan adalah dengan membandingkan nilai penderitaan dan ganjaran yang akan kita terima jika kita menjalani hidup dengan hati yang tabah. Berkali-kali dikatakan oleh Sang Rasul bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan mahkota yang akan kita terima saat kita sampai di rumah Bapa. Istilah kerennya adalah no pain, no gain. Tidak ada ganjaran tanpa harus membayar harga. There is no crown without a cross. Tidak akan ada mahkota tanpa salib. Dan tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi dengan beberapa ayat, beberapa petunjuk yang sudah kita dengar,
Mari kita menempatkan penderitaan dalam proporsi yang sebenarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa, selama kita dalam pelayanan, selama kita dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan penderitaan. Rasul Paulus berkali-kali menggunakan istilah sebetulnya stres, atau dia menggunakan istilah hardship, atau aniaya, atau kesulitan, atau kesengsaraan. Kata itu dipakai berkali-kali oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 1. Saudaraku, namun kita juga harus bersyukur bahwa Rasul Paulus memulai ayat itu dengan sebuah kalimat yang sangat luar biasa, yang saya pikir kalau setiap orang percaya, kalau setiap hamba-hamba Allah yang sedang menderita membaca ayat ini, kita semua akan dihiburkan. Kita semua akan menyadari betapa luar biasanya Allah yang kita layani. Karena Allah yang kita layani adalah Allah yang menghibur kita. Saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dengan begitu jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa, saudaraku, jangan takut ketika kita diizinkan menderita. Jangan takut ketika kita diizinkan menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, himpitan, ejekan, fitnah, apapun juga yang kita hadapi. Karena kita memiliki Allah yang menjadi sumber penghiburan kita. Artinya, Allah tidak tinggal diam. Dia tidak akan membiarkan kita kesepian. Dia tidak akan mengizinkan kita sendirian waktu kita menghadapi kesulitan. Dia telah mengirimkan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, Parakletos. Untuk apa? Untuk menghiburkan hati kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi pergumulan, Ia akan mendampingi kita sehingga kita akan menerima penghiburan. Lalu bagaimana proses penghiburan itu datang dalam kehidupan kita? Penghiburan itu datang ketika firman diberi pencerahan oleh Roh masuk di dalam hati kita. Firman itu menguatkan iman kita. Ketika iman kita menjadi kuat, pengharapan kita menjadi kuat. Pengharapan itu membuat kita mampu bertahan menghadapi penderitaan yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus dengan begitu bangga, dia pernah mengatakan kepada kita bahwa di dalam penderitaan itulah justru dia berjumpa dengan Allah. Di dalam penderitaan itulah justru dia bisa bermegah. Oleh karena di saat kita lemah, disitulah kita menjadi kuat. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Saya yakin sementara saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin ada di antara saudara yang sedang membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Ada di antara saudara yang sekarang ini sedang merasa terhimpit. Engkau terjepit oleh karena engkau membawa nama Kristus dalam hidup saudara. Gara-gara KTP saudara Kristen, gara-gara agama saudara Kristen, mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai saudara. Mungkin saudara menjadi umat yang tersisih, dipinggirkan, diremehkan, dilecehkan. Saya mau mengatakan kepada saudara, jangan pernah merasa rendah diri oleh karena Anda menjadi orang Kristen. Jangan pernah menjadi orang yang minder oleh karena engkau mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Ingat baik-baik. Fakta bahwa engkau menjadi orang percaya, engkau menjadi orang Nasrani, menjadi orang Kristen, itu bukan karena saudara. Bukan karena pilihan saudara. Bukan karena kebaikan saudara atau kepintaran saudara. Fakta bahwa saudara menjadi pengikut Kristus karena Kristus yang memilih saudara. Dengar baik-baik. Ada sebuah ayat yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Allah yang memilih saudara
melalui kuasa darahnya, sehingga kita bisa kembali menyebut Aba ya Bapa. Itu bukan sebuah pekerjaan yang sepele, saudara-saudara. Pengorbanan yang dia bayar di kayu salib itu begitu berharga. Itulah sebabnya Allah tidak pernah membiarkan saudara sendiri. Allah tahu kita akan menghadapi kesulitan. Allah tahu kita akan menghadapi himpitan. Allah tahu kita akan menghadapi persoalan. Allah tahu kita akan menghadapi aniaya dan mungkin kesengsaraan. Itulah sebabnya Dia mengirimkan Roh-Nya, sehingga waktu kita berjalan di dalam kesulitan, Roh-Nya akan mengingatkan kita akan kebenaran. Bahkan waktu kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, Roh itu akan memimpin kita di dalam doa. Oh, saudaraku, saya pernah mengalami saat-saat seperti itu. Ketika orang tidak menyukai kehadiran kami di sebuah desa, ketika mereka sudah merencanakan untuk menyantet dan membunuh kami, ketika mereka mempersulit tempat ibadah kami, ketika mereka menghina nama Tuhan kami. Oh, saudaraku, dalam hati kita ini marah secara kedagingan. Kalau bisa kita memberontak dan melawan. Tapi Tuhan mengajarkan yang lain. Roh Kudus berbisik kepada saya dan mengingatkan firman-Nya yang mengatakan, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Doakanlah mereka yang mempersulit hidupmu. Karena dengan kita berdoa dan berbuat baik, maka Tuhan yang akan berperkara. Jangan kau melawan, jangan kau membalas. Biarkanlah Allah yang melakukannya. Tugas kita adalah mengampuni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempraktekkan itu. Dan apa yang terjadi? Nama Tuhan dipermuliakan. Karena ketika Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membalas, Tuhan yang membela, maka kita bisa merasakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak perlu tersinggung. Tidak perlu merasa malu dan rendah diri oleh karena engkau menjadi orang yang percaya. Bahkan kalau engkau sedang dianiaya saat ini, ingat baik-baik, Allah kita adalah sumber segala penghiburan. Dan kalau kita sekarang membutuhkan penghiburan, Ia siap memberikan penghiburan kepada saudara. Tataplah ke langit, ke surga sana, Yesus sedang berdoa buat saudara. Bacalah kebenaran firman-Nya. Ada begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa Ia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberikan segala sumber daya supaya perjalanan mengiring dan melayani Dia akan mulus, dan kita akan menjadi kuat, dan kita akan mampu menjadi pemenang dan mengakhiri perjalanan dengan kemuliaan. Haleluya. Saudaraku, saya tidak tahu saudara sedang menghadapi aniaya, pergumulan, kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, atau apa saja namanya. Yang jelas saya tahu persis Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Dia berjanji Dia menyertai, Dia akan menyertai kita. Kalau Dia berjanji Dia akan menghiburkan, Dia akan menghiburkan kita. Kalau Dia berjanji akan memberikan kelegaan dan damai sejahtera, Dia siap untuk melepaskan dan memberikannya kepada saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah taruh tangan saudara di dada dan membuka hati dan izinkan Dia bekerja buat saudara sekarang juga. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya pada waktu kami meyakini kebenaran firman-Mu, dan kami meyakini bahwa Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, apapun juga yang kami hadapi, kami akan menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Saat kami kecewa, saat kami direndahkan, saat kami dilecehkan, saat kami disisihkan, kami tidak lagi menjadi orang yang minder, tapi kami percaya diri karena kami telah dipilih oleh darah Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya yakin pelajaran ini akan menguatkan iman kita. Dan jangan lupa tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Dialah sumber penghiburan kita. Sampai jumpa di Making Life Better seri yang berikutnya. Tuhan memberkati sahabat. Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900
Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you